Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, dan pagi. Malam juga sebutkan. Oke teman-teman, ini adalah pertemuan pertama kita membahas tentang materi pekerjaan dasar otomotif. Pekerjaan dasar otomotif adalah di mana ketika siswa TSM atau teknik sepeda motor itu baru masuk dan baru mengenal pekerjaan. Untuk yang pertama itu ada mengenali jenis peralatan tangan atau hand tool. Di sini itu bab 1. Terus dalam mengenali jenis peralatan tangan hand tool, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada peralatan tangan di bengkel otomotif. Terus yang kedua peralatan kerja bangku. Yang ketiga, peralatan tangan. Dan untuk yang pertama, yaitu peralatan tangan di bengkel. Nah, biasanya dalam melaksanakan pekerjaan di bengkel, kamu atau kita itu tentu sangat memerlukan peralatan yang akan kamu gunakan untuk membantu pekerjaanmu. Dan peralatan yang akan kita gunakan di bengkel dapat dibedakan berdasarkan tenaga pengoperasiannya. Yaitu ada peralatan tangan, terus ada peralatan hidrolik, pneumatik, terus ada alat listrik. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa peralatan tangan adalah berbagai macam peralatan yang digunakan dengan tenaga manusia. Nah, bisa kita lihat gambar berikut bahwa dalam gambar berikut menunjukkan peralatan palu dan doli. Peralatan palu dan doli ini digunakan untuk memperbaiki bodi kendaraan yang penyok. Misalkan habis jatuh atau habis kecelakaan biasanya penyok. Nah, ini digunakan untuk memperbaiki bodi yang rusak. Nah, jangan salah gunakan. Palu yang digunakannya untuk memalu. Nah, di sini jangan digunakan memalu baut. Dalam dalam peralatan tangan ini terdapat berbagai macam kunci yang sangat banyak sekali. Dan di sini ada yang pertama itu kunci. Kunci ini merupakan peralatan tangan yang sangat penting yang sering digunakan oleh mekanik. Hampir setiap pekerjaan perbaikan maupun perawatan kendaraan yaitu menggunakan kunci. Kunci ini merupakan peralatan yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan sambungan ulir atau mur dan baut pada kendaraan. Di sini ada 2 jenis pengencangan mur dan baut, yaitu pengencangan mur dan baut yang searah jarum jam. Ini digunakan untuk mur dan baut yang berulir itu arahnya ke kanan, serta pengencangan mur dan baut yang berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu digunakan untuk baut yang kebalikannya dari kanan, berarti berulir ke kiri. Kebanyakan mur dan baut dikencangkan searah jarum jam, sedangkan untuk mur dan baut yang dikencangkan berlawanan arah jarum jam hanya pada komponen tertentu, yaitu seperti baut spion kanan pada kendaraan keluaran Yamaha. Ini biasanya pengencangannya itu ke kanan atau berlawanan arah dengan jarum jam. Berbagai jenis kunci yang digunakan dalam pekerjaan otomotif ada kunci ring, kunci pas, kunci kombinasi, dan kunci soket, dan lain-lain, masih banyak sekali. Untuk yang pertama di sini ada kunci ring. Kunci ring merupakan kunci yang berfungsi untuk membuka dan mengencangkan baut yang berbentuk segi 6. Kunci ring sendiri memiliki 6 titik persinggungan sehingga dapat digunakan pada ruangan yang terbatas. Kunci ring memiliki dinding yang tipis sehingga dapat digunakan untuk posisi baut yang tidak dapat dijangkau dengan kunci pas. Misalkan kunci ring sendiri itu posisi bautnya itu agak dalam dan terhalang oleh benda lainnya, ini bisa digunakan dengan kunci ring.
Kunci ring juga dibuat dari bahan baja dengan kekuatan tarik yang sangat tinggi, yaitu paduan logam krom vanadium. Kunci ini lebih kuat dan lebih ringan dari kunci pas dan memberikan cengkraman pada seluruh kepala baut. Kunci ring umumnya mempunyai tangkai yang lebih panjang dibandingkan kunci pas, sehingga memberikan gaya tuas yang lebih besar. Kunci ring sendiri terdapat berbagai macam ukuran, mulai dari 6, 7, 8, 9, dan berikutnya. Ini yang kedua. Yang kedua ada kunci pas. Kunci pas merupakan kunci yang digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut dan mur yang tidak terlalu kuat. Dalam artian ketika kita melepas baut atau mengendurkan baut menggunakan kunci ring, itu bisa dilakukan dengan menggunakan kunci pas. Dan kunci pas sendiri itu tidak boleh digunakan pada baut yang masih yang masih kencang, dan ini bisa merusak bautnya lanas, dan ini nanti sangat berbahaya dan susah nanti untuk dilepas. Kunci pas dibuat dari bahan baja sama dengan kunci ring, yaitu dari logam paduan krom vanadium. Kunci ini mempunyai tangkai atau seng dengan kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 derajat terhadap tangkainya. Kunci pas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kunci pas atau kunci pas satu sisi atau biasa disebut single open and range, dan kunci pas ganda atau double open and range. Ukuran kunci pas terdiri dari milimeter atau metrik dan inch imperial. Ukuran kunci pas dalam metrik satuan milimeter memiliki ukuran yang sama dengan kunci ring. Jadi tidak ada perbedaannya untuk ukuran sendiri. Sudah tadi saya sebutkan di kunci ring. Oke, lanjut untuk yang materi selanjutnya, kunci kombinasi. Kunci kombinasi merupakan gabungan antara kunci pas dan ring. Kunci kombinasi bisa digunakan untuk memperbaiki kunci pas dan ring. Nah, untuk kunci kombinasi ini memiliki dua manfaat. Bisa mengendurkan dalam kondisi baut atau mur itu masih kencang, dan pada sisi yang satunya atau sebelasnya itu kan seperti kunci pas, karena namanya juga kunci kombinasi, satunya kunci pas, satunya kunci ring. Nah, untuk pasnya itu bisa digunakan untuk melepas baut yang sudah kendur. Nah, ini manfaatnya. Jadi kita tidak usah repot-repot megang dua kunci, cukup hanya satu kunci. Yang selanjutnya ada kunci soket. Kunci soket merupakan kunci yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut yang memiliki momen pengencangan lebih besar dari kunci ring dan pas. Ini biasanya sering digunakan pada kunci atau mur yang memang tidak sanggup menggunakan kunci pas dan kunci ring. Jadi ini jalan salah satunya jalan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan menggunakan kunci soket. Kunci soket merupakan kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan krom vanadium yang dilapisi dengan nikel. Kunci ini terdiri dari dua ujung, di mana ujung satu mempunyai dudukan berbentuk segi empat yang berhubungan dengan tangkai atau penggalan kunci, dan ujung lainnya berbentuk heksagonal atau segi enam yang berhubungan langsung dengan baut yang akan dilepaskan. Kunci soket di bengkel diletakkan pada tempat tersendiri bersama dengan kelengkapannya. Jadi untuk kunci soket ini kunci khusus atau biasanya yang digunakan untuk masalah-masalah yang khusus. Oke, itu saja untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, dan ini masih ada kelanjutannya untuk kunci soket di materi berikutnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.